mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita.
Mari kita angkat roti, perjamuan di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang telah mengalahkan maut dan memberikan kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau kerjakan bagi kehidupan kami. Kami akan mengingatnya dan kami akan menjalani kehidupan kami dengan maksimal. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman pelajar semua secara online. Saya mengajak teman-teman pelajar yang ada di Bandung untuk dapat juga mengikuti ibadah pelajar secara onsite di GKPB Fajar Pengharapan. Minggu ini kita memasuki bulan Mei. Kita mau belajar untuk menghormati pengorbanan Kristus dalam hidup kita sehari-hari lewat cara kita menghargai kehidupan dan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajar kami untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang adalah keinginan kami sendiri. Ajar kami untuk melihat sebagaimana Tuhan melihat dan merasakan sebagaimana Tuhan merasakan. Sehingga kami bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami minta anugerah-Mu dan penyertaan-Mu, pimpin kami Roh Kudus untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, waktu saya sekali waktu sedang mengobrol dengan para pelajar, ada konten-konten yang kata mereka, yang kata kalian semua nih, lagi sering lewat di FYP. Dan katanya tiap orang itu punya FYP yang beda-beda. Ada FYP yang lewat di page si A, tapi kok nggak lewat ya di page si B? Kok bisa ya? Kalau teman-teman Radiance, apa yang sering lewat di FYP kamu nih waktu kamu lagi scrolling-scrolling? Ngomong-ngomong soal FYP yang ternyata adalah singkatan dari For Your Page. Udah tahu dong ya teman-teman ya. Ternyata FYP itu dipersonalisasikan sesuai dengan konten yang emang kamu suka. Yang sesuai dengan interest para usernya. FYP ada supaya user atau kamu nih waktu kamu scroll
waktu saya scroll, bakal lebih enjoy browsingnya karena konten yang kita lihat itu sesuai dengan kesukaan kita. Tentunya kesukaan kamu dan saya beda dong. Misalnya waktu kamu buka TikTok, IG, atau Reels yang keluar dan muncul pertama adalah konten yang sudah dikurasi katanya untuk kamu dan based on your interest. Pastinya kamu akan betah melihat konten itu dan akan scroll lagi dan lagi dan lagi sampai waktu yang tidak terbatas. Ya, di sini yang suka lupa waktu. Maka jangan lupa ya teman-teman set waktu screen time supaya nggak kelewatan. Nah, secara kita gak sadar, dunia ini sedang berusaha buat membuat kita tenggelam dalam FYP yang kita ciptakan sendiri. Masing-masing punya FYP-nya masing-masing. Kalau yang senang masak, kontennya tentang masak. Yang senang game, kontennya tentang game. Kalau yang senang acara-acara Korea, yang muncul acara-acara Korea. Nah, teman-teman, apakah punya kesukaan itu salah? Tentu tidak. It's good if we have something that we like. Tetapi jangan sampai apa yang kita suka, apa yang ada dalam FYP kita, itu mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita suka belum tentu adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu mutlak dan gak perlu pakai FYP. Karena kebenaran firman Tuhan itu sama bagi semua orang. Gak ada versi firman Tuhan buat si A begini, si B begini. Gak ada versi berbeda. Kalau beda negara, beda firman Tuhan, nggak ada. Kalau beda usia, beda firman Tuhan, nggak ada. Firman Tuhan akan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Nggak perlu pakai FYP. Dalam dunia yang penuh dengan relativitas dan FYP yang berbeda-beda, kita sebagai pelajar, sebagai anak muda, kita perlu kemampuan untuk bisa peka dan membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bilang ke teman kiri kanan, bilang ke diri sendiri, peka yuk. Kalaupun kata FYP nih, kita ini begini begitu, kontennya begini begitu, kayaknya kontennya bener banget. Atau konten FYP kita bilang kalau ini salah, itu salah. Belum tentu itu adalah hal yang salah. Teman-teman, di Alkitab ada seorang anak muda yang juga sama-sama mengalami kebingungan karena FYP yang dia lalui di saat itu. Anak muda ini bernama Timotius. Ada kitabnya di Perjanjian Baru ya, 1 Timotius, 2 Timotius. Nah, Timotius ini waktu itu dia baru mulai melayani Tuhan. Masih muda dan dia perlu banyak bimbingan. Dia punya mentor namanya Paulus. Mentornya dan juga sekaligus bapak rohaninya, dia mengajari Timotius banyak hal pada saat Timotius masih belum tahu apa-apa. Di dalam 2 Timotius 2, Paulus mengajari Timotius seperti ini. Ayat yang ke-7, Paulus berkata, "Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu." Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 7. Paulus bilang begini sama Timotius, perhatikan nih, perhatiin ya nih apa yang saya mau katakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, in everything. Paulus tahu bahwa Timotius ini lagi bingung dan Timotius perlu intervensi Tuhan agar dia bisa mengerti segala sesuatu, bisa understand everything, soalnya dia masih muda banget. Dia mungkin waktu itu belum pernah punya pengalaman yang banyak. Banyak yang dia nggak paham dan nggak pernah alami. Zaman itu belum ada ya TikTok, IG, jadi belum ada tuh FYP-FYP-an seperti di zaman sekarang. Tapi yang namanya tren, yang namanya kebiasaan, yang namanya habit-habit orang-orang sekitar, itu udah ada dari sejak dahulu. Maka Paulus ngajarin Timotius agar Timotius nggak sembarangan iya-iya aja waktu dia diajak untuk melakukan hal yang dia nggak ngerti. Atau sebaliknya, waktu dia diajak untuk tidak melakukan sesuatu, dia juga setuju-setuju aja. Misalnya, udah deh nggak perlu berdoa tiap hari. Kali ini doanya kita ganti aja yuk jadi makan-makan. Atau udah deh baca firman Tuhan diganti aja dengan kita ngobrol-ngobrol biasa. Gak semua hal yang sepertinya nyaman dan enak itu adalah sebuah kebenaran. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa baca firman Tuhan tiap hari. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersumber pada firman Tuhan, maka itu adalah hal yang mutlak. Gak bisa dikatakan ya kali-kali gak usah. Nah teman-teman, Paulus mengajarkan agar Timotius tetap berpegang pada firman Tuhan. Paulus mengajarkan banyak hal pada Timotius, tapi yang utama adalah agar Timotius mendapatkan hikmat Tuhan yang membuat dia mampu menghormati Tuhan dan sesama dalam segala waktu. Pada zaman itu, ajaran mengenai Yesus adalah ajaran yang baru dan penyebarannya sangat cepat.
Karena terlalu cepat, maka ada informasi-informasi yang tidak benar yang tersebar mengenai ajaran Yesus. Berita-berita yang salah tentang siapa Yesus dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini akhirnya membuat orang-orang jadi misleading, mereka jadi salah paham. Jika tidak ada Paulus, jika tidak ada Timotius dan tidak ada rasul-rasul lain di zaman itu, pesan kebenaran tentang Yesus bisa saja menjadi salah dan orang-orang menjadi salah mengerti. Saat itu Timotius berada dalam sebuah gereja di mana dia sedang memimpin dan di dalam jemaat yang dia pimpin ada ajaran yang sesat. Ajaran sesat itu sedang menyebar, ajarannya sangat seperti yang benar. Mungkin saat itu sedang FYP ya di antara para jemaat. Jadi Timotius sangat desperate, dia bingung. Dia perlu hikmat Tuhan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang setengah benar, mana yang seperempat benar. Timotius tidak mau kompromi dengan separuh kebenaran karena kebenaran tidak bisa dikurangi. Half truth is not truth. Don't settle for less than a truth. Jangan kita percaya, ya udahlah setengah benar, setengah salah, anggap aja benar. Benar ya benar, salah ya salah. Kalau saya ada di posisi Timotius, saya pasti bakal sangat bingung. Dan saya akhirnya akan perlu bantuan dari orang yang lebih bijaksana dan lebih paham daripada saya. Begitu juga dengan Timotius. Maka dia bertanya pada mentornya, Paulus. Ketika Timotius bingung, Paulus mengatakan begini di 2 Timotius 2 ayat ke-8. Ingatlah ini, kata Paulus pada Timotius, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di sini Paulus mengingatkan Timotius agar ingat kepada Yesus kembali. Come back to Jesus. Ingat bahwa semua alasan yang kita kerjakan itu adalah karena Tuhan Yesus. Ketika ada ajaran sesat, Paulus bilang begini sama Timotius. Ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang untuk memberitakan perkataan kebenaran itu. Selalu ingat pada Yesus, itu adalah alasan utama dari semua yang dikerjakan oleh Timotius. Dan bukan cuma ingat pada Yesus, tapi juga ingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau mereka mulai bingung, ingatkan mereka lagi tentang apa yang Tuhan katakan. Di sini di ayat yang ke-10, 11, 12, dan 13 dikatakan bahwa Tuhan itu setia, kalaupun kita nggak setia Tuhan tetap setia. Lalu dikatakan kalau kita bertekun, kita tetap mengerjakan pekerjaan yang baik, memberitakan pemberitaan yang benar. Maka Tuhan akan juga mengajak kita memerintah dengan Dia, dan jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi di sini Paulus mengingatkan Timotius, hey, come back to the basic. The basic is Jesus Christ. Jangan buang-buang waktu ikut-ikutan apa yang orang lain katakan. Orang lain boleh ngomong begini, ngomong begitu. Mungkin sebagian besar 50% mungkin mengatakan begini, hal-hal yang sesat. Dan 50% mengatakan hal-hal yang benar. Jangan ikuti FYP-nya. Belum tentu FYP itu benar. Mungkin itu for your page untuk 50% orang. Tapi itu bukan buat kamu. Ikuti yang mana? Ikuti yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Paulus juga mengajarkan Timotius ini, dia bilang begini di ayat 14, jangan bersilat lidah katanya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata. Jadi Paulus bilang, jangan bersilat lidah, ingetin ya kepada semua orang, jangan adu argumen untuk hal kecil yang gak penting. Jangan bikin keributan, hal kecil udah tahu ini salah, malah diributin, akhirnya malah jadi hal yang besar. Dan setelah itu, selalu lakukan yang terbaik buat bisa bedakan mana yang adalah kebenaran dan mana yang adalah hal yang enak didengar. Jauhkanlah dirimu dari hal yang jahat
dan justru kebalikannya mendekatkan diri kepada hal-hal yang benar dan serupa dengan Kristus atau Jesus-like. Lewat nasihat ini, Paulus ikut membantu Timotius untuk memberikan penjelasan dan membawa dia kembali kepada Kristus. Sama seperti waktu kalau kita sedang bingung dan kita tidak tahu mana keputusan yang benar dan mana yang salah. Kita bisa ingat kepada Kristus, mana pilihan yang akan menyukakan hati Kristus dan mana yang tidak. Lihat kembali bagaimana cara Yesus hidup, apa yang Yesus katakan, dan apa yang akan Yesus pilih. Apa yang akan Yesus lakukan. Our doing, our thinking, dan believing should be more and more like Jesus. Nasihat dari Paulus ini membuat Timotius mampu untuk membedakan mana yang adalah kebenaran dan mana yang adalah kebohongan. Sehingga Timotius dapat membuat keputusan baru yang tepat dan mengambil tindakan selanjutnya. Dia nggak ikutin FYP yang ada pada saat itu, tapi dia mengikuti apa kata firman Tuhan. Sounds great, right? Nah, bukan hanya di kitab Perjanjian Baru. Ada juga seorang raja di kitab Perjanjian Lama bernama Raja Salomo. Siapa yang pernah dengar nama Raja Salomo ini? Nah, Raja Salomo dikatakan dia adalah raja yang paling berhikmat. Dan dia menulis di Amsal 3 ayat ke-5 begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Start with trusting God and not ourselves. Seperti Salomo, waktu kita bingung harus ngambil keputusan apa, bingung nih, aduh gimana ya, lanjut sekolah SMA di mana, lanjut kuliah di mana, jurusan apa, aduh gimana ya ini tentang relationship nih, tentang hubungan perempuan dan laki-laki harus gimana, tentang persahabatan harus gimana. Kita bisa melakukan step of discernment ini. Yang pertama, admit that you are unsure. Akui kalau kamu emang gak yakin. Seperti yang Salomo ajarkan, jangan bersandar kepada pemahaman kamu sendiri, apalagi pemahaman dari FYP. Akui kalau kamu memang tidak yakin. Perlu kerendahan hati untuk mengakui hal tersebut. Tapi kalau Salomo yang raja berhikmat aja bilang kalau dia gak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan, apalagi kita. Ingat kepada Yesus, kira-kira apa tindakan dan keputusan yang akan Yesus lakukan kalau dia ada di posisi kita saat ini. Apa ya yang dalam pikirannya, keputusannya, dalam hatinya. Yang kedua, look for more wisdom. Cari hikmat teman-teman. Baca firman Tuhan. Dengar perspektif orang lain yang lebih dewasa, lebih rohani, lebih berpengalaman. Seperti waktu Timotius mendengarkan perspektif Paulus. Belajar dari pengalaman masa lalu yang juga orang lain pernah lewati. Hindari kesalahan yang orang lain sudah pernah buat. Kalau orang lain udah pernah buat kesalahan, jangan kita ikuti. Belajar dari kesalahan orang lain itu lebih cepat daripada kita harus belajar dari kesalahan kita sendiri. Daripada kita harus ngalami dulu, daripada kita harus pemulihan dulu, jadi panjang teman-teman. Seperti kata pepatah, orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Tetapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Jadi nggak perlu kamu ngalami kesalahan-kesalahan itu sendiri dan menghabiskan waktu. Lebih baik kita belajar dari kesalahan orang lain. Dan tidak perlu untuk mengambil langkah atau mengambil arahan yang sudah tahu itu akan membawa kepada kesalahan. Yang ketiga, ask for help and help others. Minta pertolongan dan juga memberi pertolongan bagi orang lain. Dengan rendah hati kita perlu minta tolong dan juga memberi pertolongan. Orang yang nolongin kita nggak perlu orang sempurna. Nggak perlu kita pikir, dia mah kurang sempurna, dia mah kurang hebat, saya nggak mau minta tolong. Jangan sampai. Begitu juga kita nggak perlu jadi orang sempurna untuk bisa memberi pertolongan. Mungkin kita pikir, saya mah siapa? Saya aja masih dalam keadaan yang nggak sempurna, banyak nggak taunya. Teman-teman, untuk menolong dan ditolong, kita nggak perlu jadi orang yang sempurna. Begitu juga orang yang menolong kita, nggak perlu kita mengharuskan dia jadi orang yang sempurna. Be willing to learn and change your mind as you continue developing more wisdom and discernment. Seperti Timotius, dia adalah orang muda yang menghormati orang yang ada di sekitarnya. Dia menghormati Paulus yang mengajar dia, dan dengan demikian pun Timotius dihormati oleh orang yang ada di sekitarnya. Karena dia terus belajar, dia terus mengembangkan dirinya, pada akhirnya orang yang menghormati orang lain akan dihormati. Honorable people will honor others. Ada kalanya kita menghormati orang, tapi mungkin gak semua orang menghormati kita. It doesn't matter.
Gak apa-apa teman-teman, karena waktu kita menghormati orang lain, itu bukan tentang orang tersebut, tapi itu mengatakan sesuatu tentang karakter kita. Orang yang terhormat akan menghormati orang lain bagaimanapun situasi dan kondisinya. Maka saat ini teman-teman, saya mau ajak kalian semua, kamu umur berapapun, mungkin kamu kelas 7, mungkin kamu udah kelas 12. Hari ini saya mau ajak teman-teman, kamu perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang akan membuat kamu bisa berjalan dalam jalan kebenaran. Kalau Amsal 4 ayat 6 mengatakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Saya mau ajak teman-teman minta hikmat. Karena hikmat bukan tergantung dari usia, tapi tergantung dari kerendahan hati. Sama-sama kita akui bahwa saya kurang hikmat. Minta Tuhan berikan hikmat, baca firman Tuhan, ngobrol dengan orang-orang yang berpengalaman, agar waktu kita mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan, bukan karena apa kata dunia, bukan karena apa kata FYP di sosial media kita. Mari kita datang pada Tuhan dan minta agar Tuhan memberikan terang sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang menolong kami dengan begitu detail. Engkau tahu permasalahan kami, bahkan setiap hal yang kami gumuli dalam hari-hari kami. Dalam keadaan di keluarga, di pertemanan, di sekolah, di pendidikan, bahkan dalam kegiatan-kegiatan yang kami sendiri kadang-kadang bingung mengambil keputusan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kebingungan kami dan membantu kami memberikan keputusan. Saat ini setiap anak Tuhan yang membutuhkan hikmat, yang membutuhkan kebenaran, sebelum ada kebenaran, terimalah sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalau kamu rindu untuk menerima kebenaran, menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, kamu letakkan tangan kananmu di dada dan katakan bahwa kamu sungguh-sungguh menginginkan Dia untuk membawa kamu kepada kebenaran. Dan saya juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang merindukan ada kebenaran yang membawa mereka dalam keputusan yang tepat. Aku berdoa Tuhan biar hari ini juga Engkau membawa setiap anak-anak Tuhan untuk punya the spirit of discernment. Berikan spirit of discernment agar setiap anak-anak Tuhan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dari Tuhan, mana yang adalah keinginan hati manusia. Sehingga dari sejak muda mereka mengambil keputusan dengan tepat. Kami terima hikmat Tuhan, kami terima kebenaran Tuhan. Mampukan kami memilih dengan tepat agar kami menjadi orang-orang yang mampu menghormati Tuhan dan juga menjadi orang yang dihormati oleh sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah yang membawamu dalam kebenaran dan dalam keberhasilan. Biar langkah-langkahmu membawa keberhasilan dan langkah-langkahmu membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Biar langkah-langkahmu membuat orang-orang di sekitarmu melihat ada Tuhan. Biar dirimu menjadi Alkitab terbuka yang membawa damai sejahtera bagi siapapun yang ada di sekelilingmu. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan semua anak Tuhan yang sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kalau teman-teman mau share sesuatu, kau bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So happy weekend, God bless you.